Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Dewa Ratsa dari Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini akan membahas pada praktikum 3, yaitu tentang penulisan struktur kontrol. Tujuan yaitu untuk mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Dapat membuat perintah F, kemudian menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, control block, menggunakan nested loop dan label, mengontrol alur eksekusi PL/SQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisional F dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macamnya yaitu if then and if, kemudian if then else and if, dan if then else if and if. Menggunakan GoTo bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan GoTo digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti pada contoh berikut. Begin update row, begin update employee, and update row, GoTo update row, and perintah if, yaitu untuk sintaks cara penulisan dari perintah if adalah if condition dan statement, else if condition dan statement, else statement, and if. Jika pegawai dengan nama sheet di set manager ID sama dengan 102, yaitu dengan sintaks if upper v last name sama dengan get, dan v mcr sama dengan 102, and if. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname sama dengan vargas, maka set job id sama dengan sred, kemudian set department number sama dengan 80. Maka sintaksnya adalah if vname sama dengan vargas dan vjob sama dengan sred. Nah, untuk sintaksnya dapat kita lihat pada gambar di bawahnya. Perintah if sederhana, yaitu pada perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Contoh, jika vname sama dengan vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set department number sama dengan 60. Jadi sintaksnya yaitu if vname sama dengan vargas and salary lebih besar dari 6.500 dan feedbacknya sama dengan 60, and if. Alur eksekusi if dan else dapat alur eksekusi if dan else. Untuk alurnya yaitu if condition true, maka then action including further if statement. If condition not true, then else action including further if statement. Perintah if dan else. Contoh, set variable boolean v 5 years sama dengan true jika here date lebih dari 5 tahun, jika tidak variable di set false. Untuk sintaksnya yaitu declare v here date sama dengan 12 Desember 1990. V 5 years boolean begin if month between this date v here date dibagi 12 lebih dari 5, dan v 5 years sama dengan true, else v 5 years sama dengan false, and if. Contoh perintah if dan else. Pada contoh sebelumnya, fungsi month between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari berapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel vname. Jika nilainya sama dengan king, maka set variabel vjob sama dengan price. Tapi jika tidak, set variabel vjob sama dengan stclock. Untuk sintaksnya yaitu if vname sama dengan king dan vjob sama dengan price, else vjob sama dengan stclock, and if. Kemudian berikut ini merupakan alur eksekusi if dan else if.
if condition, jika benar maka then action, kemudian jika salah else if condition, kemudian apabila benar then action, kemudian apabila not true maka adalah else action. Alur eksekusi perintah if dan else if. Jika kondisi pertama false atau null maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. Enak kan? Alur eksekusi perintah if dan else if. Jika kondisi pertama false atau null maka klausa else if akan berusaha kondisi yang lain. Untuk sintaksnya dapat dilihat dapat mungkin gunakan klausa else if daripada menggunakan perintah nested if karena pengkodeannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberitakan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Untuk sintaksnya ada seperti berikut. Contoh ekspresi case. Pada contoh ini ekspresi case digunakan untuk mencari nilai dari V-grade dan memberikan hasilnya pada variabel V apresial. Untuk sintaksnya dapat dilihat pada sintaks tersebut perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada SQL+. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dengan nilai nol akan memberikan hasil nol pula. Contoh P sama dengan nol, Q sama dengan nol, P plus Q hasilnya adalah nol. Untuk menangani nilai nol, contoh berikut X sama dengan 5, Y sama dengan 0. If X tidak sama dengan Y dan menghasilkan nilai nol, bukan true. Perintah berikutnya tidak akan dijalankan. Begitu pula pada contoh berikut, hasilnya adalah sama. Tabel logika berikut merupakan tabel untuk operator logika AND, OR, dan NOT. Untuk tabel perintah AND, true dengan true maka hasilnya adalah true. True false hasilnya adalah false. Dengan true dengan null hasilnya adalah null. Kemudian false dengan true maka hasilnya adalah false. False dengan false hasilnya adalah false. False dengan null hasilnya adalah false. Kemudian null dengan true hasilnya adalah null. Null dengan false hasilnya adalah false. Null dengan null hasilnya adalah null. Hasilnya dapat dilihat pada tabel kondisi boolean. Di sini apabila nilai dari variabel v flash untuk setiap kemungkinan nilai v order flag dan v variabel flag seperti yang ada pada tabel, v flag sama dengan v order flag and v variable flag, maka hasilnya pada tabel adalah seperti di bawah. Untuk yang pertama true dengan true hasilnya adalah true, kemudian true dengan false hasilnya adalah false, dan null dengan true hasilnya adalah null, null dengan false hasilnya adalah false. Kontrol iteratif perintah loop. Perintah loop atau perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop, yaitu basic loop, perulangan tanpa kondisi, for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter, sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan, kemudian while loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Basic loop, cara perusahaan loop statement 1, substitution, condition, and loop. Basic loop merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Garis di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditentukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Perintah exit, bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi, jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi maka akan keluar dari perulangan. Contoh basic loop. Pada sintak di samping
yaitu loop tersebut akan menambahkan 3 baris record baru ke dalam tabel location dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada di tabel ditambah dengan 1. Jadi misal nilai maksimum location ID sudah 10, maka akan ditambahkan 1 Montreal CA, kemudian 102 Montreal CA, 3 Montreal CA. Catatan, selain digunakan pada basic loop, kita juga dapat menggunakan perintah exit pada tipe loop yang lain seperti while dan for loop. While loop, cara pesannya adalah while condition loop, statement 1, statement 2, and loop. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Contoh, program sampling hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop. For loop, cara penulisannya adalah for content in record, lower bound, upper bound, loop, statement 1, statement 2, and loop. For loop digunakan jika berapa kali perulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit atau tidak perlu dideklarasikan. Nilai dari variabel counter otomatis akan diinkremen setiap kali kembali ke awal perulangan. Lower bound, upper bound menentukan range dan variabel counter. Perintah reverse tidak berlaku dalam hal ini. Jika lower bound lebih besar nilainya dari upper bound, maka perulangan akan dijalankan sekali. Jika nilai lower bound sama dengan upper bound, maka perulangan juga dijalankan sekali. Contohnya, for in 3 loop, statement 1, and loop. Contoh for loop, program berikut ini hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic dan while loop. Contoh for loop, selanjutnya adalah petunjuk dari program di atas adalah counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan atau assignment. Misal counter sama dengan v bla 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 bla. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik, bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Contoh dapat dilihat pada tabel berikut. Petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan setidaknya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika semua iterasi diketahui. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Nested loops dan label pada basic loop. Berikut merupakan contoh penggunaan nested loop dari label. Untuk penjelasannya, yaitu pada contoh di samping ada 2 loop yang diidentifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Identifiers atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dengan diupdate oleh delimiter label. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop untuk memperjelas alur program. Catatan, selain digunakan pada loop, label juga dapat digunakan pada nested block untuk menghindari ambiguitas dari variabel. Soal latihan. Pada soal pertama, jalankan script lab 041 SQL untuk membuat tabel message. Tulis blok PLSQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. A. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Kemudian jalankan komen sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Nah, dari soal yang pertama, yaitu yang pertama adalah membuat tabel, yaitu create tabel MSG dengan result varchar 60. Maka tabel akan terbuat. Kemudian hasilnya adalah begin for i in 1 sampai dengan 10 loop if i lebih dari 6 dan i lebih dari 8 dan insert into MSG. Kemudian tambahkan dalam result, ditampung dalam result. Kemudian values i and if and loop, kemudian di comment dan end.
Selanjutnya untuk memilihnya lakukan select bintang from message. Kemudian untuk soal nomor 2, buat blok PLSQ untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai employee ID. Pass the value to the PLSQL block from SQL bintang plus subscription variable define pay epsilon sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari $5.000, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara $5.000 dan $10.000 maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi $10.000 maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima sama dengan 0. Catatan, sertakan set verify of pada program yang Anda buat. Untuk sintaksnya adalah seperti berikut. Kemudian enter. Selanjutnya adalah masukkan value untuk ender. Misalnya adalah 6.000. Kemudian soal nomor 3,